Shalom, selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Makasih Bapa, kami boleh ada pagi hari ini, di hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar kami dapat mengerti, kami dapat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi cahaya bagi dunia yang semakin hari semakin gelap. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka firman Tuhan. Pagi hari ini ada dua pembacaan Alkitab yang akan kita baca. Pertama dari Imamat pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Dan yang kedua dari 1 Korintus 1 ayatnya yang kedua. Saya akan baca firman Tuhan ini buat kita. Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang kedua firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul atau tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup kudus. Nah saudara-saudara, kekudusan atau hidup kudus bagi banyak orang Kristen hari ini, itu bukanlah sesuatu yang mendapat perhatian yang khusus atau serius. Kekudusan hidup jarang sekali menjadi topik yang penting untuk dibahas, apalagi kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan ironinya adalah, hidup kudus bagi banyak orang Kristen itu dianggap sebagai hidup yang terlalu radikal, atau hidup yang terlalu fanatik, atau satu kehidupan yang sudah tidak zamannya lagi, saudara-saudara. Nah, pemahaman seperti ini, selain bertentangan dengan firman Tuhan, berakibat fatal pada moral atau karakter Kristen kita. Nah, alhasil saudara-saudara, karakter atau moral orang Kristen kekinian mengalami penurunan yang drastis, di mana karakter atau moral orang Kristen atau banyak orang Kristen itu sama, bahkan mungkin lebih buruk dari mereka yang bukan Kristen. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini berbeda dengan ajaran Alkitab. Alkitab berkali-kali menekankan bahwa kehidupan orang percaya atau kehidupan orang Kristen adalah satu kehidupan yang kudus. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru senada dalam menekankan hal ini. Bahkan tidak jarang di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, orang percaya itu disebut juga dengan orang-orang kudus. Misalnya dalam Roma pasal 15 ayat 25. Dalam Roma 15 ayat 25, Paulus menyebut orang-orang percaya di Yerusalem sebagai orang-orang kudus. Nah, mengapa orang percaya disebut sebagai orang kudus? Ada dua jawaban. Yang pertama adalah karena orang percaya adalah mereka yang dosanya telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib membasuh setiap dosa dan pelanggaran kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena orang percaya adalah mereka yang telah dilahir barukan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya untuk memimpin kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudara, jadi kekudusan hidup bukanlah salah satu perintah yang harus kita lakukan dari banyak perintah yang lain. Atau bukan pula pilihan yang dapat kita tolak atau kita terima. Tetapi natur atau hakikat mendasar dari orang Kristen adalah kudus. Identitas utama orang Kristen
adalah kekudusan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sehingga siapapun yang mengklaim diri sebagai orang Kristen tetapi hidupnya tidak memancarkan kekudusan, maka pada dasarnya dia sedang membohongi diri sendiri atau dia sedang membohongi orang lain. Nah, dengan kata lain, dalam konteks topik perenungan kekudusan ini, status Kristen kita itu tidak bergantung pada klaim kita, tetapi terlihat jelas melalui hidup kita, yakni hidup kita kudus atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah, lantas apa itu hidup kudus? Hidup kudus itu apa sih? Nah, hidup kudus adalah hidup yang dipimpin oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dan memancarkan Allah. Hidup kudus adalah hidup yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan melalui kehidupan doa dan pembacaan firman yang teratur. Dan relasi yang intim ini, saudara-saudara, itu terpancar lewat karakter atau moral kita yang sama dengan karakter atau moral Tuhan Yesus. Di sini tidak berarti kita sedang mereduksi kekristenan menjadi agama moralitas, tetapi ini berarti kekristenan kita memiliki manifestasi yang jelas dan terlihat melalui perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Nah, dengan kata lain, hidup kudus adalah hidup yang terlihat dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, meski demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup kudus tidak sama dengan hidup yang sempurna atau tanpa cacat. Tetapi hidup kudus adalah hidup yang jatuh bangun kita ikut Yesus. Nah, di dalam jatuh bangun ini kita ikut Yesus, Roh Kudus terus akan bersama dengan kita untuk memimpin kita, menyertai kehidupan kita agar kita menjadi kudus. Karena itu, mari kita hidup kudus dan memancarkan kekudusan hidup itu, sehingga kita dapat menjadi cahaya meski kecil di tengah dunia yang semakin gelap. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, menghidupi kehidupan yang kudus tentu bukanlah mudah bagi kami. Betapa mudah hati kami tercemar dengan berbagai keinginan-keinginan daging. Kami juga begitu lemah. Namun kami bersyukur kematian-Mu di kayu salib menguduskan kami, melayakkan kami. Melalui iman ketika kami percaya, Engkau menguduskan kami. Dan di waktu yang sama Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk tinggal memimpin kehidupan kami agar menjadi kudus. Pimpinlah hidup kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tak mampu. Dengan Tuhan kami mampu. Karena itu biar Tuhan tidak meninggalkan kami. Pimpin kami, pimpin kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kiranya kita boleh hidup kudus, memancarkan Kristus melalui kehidupan kita. Amin.